Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel ini. Setelah beberapa minggu kemarin saya mengupload tentang video saya di event Maybank Marathon 2023, sekarang saya akan membahas senjata utama saya dalam mengikuti event tersebut, yaitu sepatu Puma Deviate Nitro Elite. Seperti yang kita ketahui, kalau Puma Deviate Nitro Elite ini sudah mengeluarkan seri terbanyak, itu Puma Deviate Nitro Elite 2. Tapi meskipun begitu, saya rasa sepatu ini masih cukup relevan untuk dipakai di tahun 2023, apalagi setelah melihat speknya dan juga pengalaman saya makainya, ini menurut saya masih relevan. Jadi kita bahas saja semuanya satu persatu, dari upper, midsole, outsole, dan juga kesimpulannya apakah menurut saya ini masuk atau bisa dikatakan masih cukup relevan jika sepatu ini dibeli di 2023. Karena ya, jika seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kalau seri lanjutannya keluar, pasti seri yang sebelumnya harganya turun ya. Pemirsa, seperti itu. Jadi kita bahas saja semuanya satu persatu dari upper. Ya, yang pertama kita bahas upper sepatu ini bisa dikatakan tipis dan juga sangat breathable, bisa dikatakan, karena bahannya kalau saya pegang-pegang ini seperti agak plastik, mirip plastik ya. Tapi meskipun plastik itu kan mungkin pernah lihat ya, beberapa brand itu dia mengeluarkan upper yang transparan. Ini full kan, ini kan bisa dilihat, ini sangat transparan, full transparan. Tapi jika dilihat ada beberapa brand itu mengeluarkan transparan, tapi dia itu cuma bisa dibilang hanya bahan kainnya saja yang transparan, dan jadi membuatnya kayak terkesan sangat plastiki. Jadi seperti sepatu kaki kita tuh hanya dibungkus plastik gitu. Jadi bukan breathable yang kita dapat, cuma hanya seolah-olah breathable dengan melihatnya seolah transparan. Tapi untuk sepatu ini bisa dilihat, ya mungkin jika di kamera tidak terlalu nampak ya, saya tampilkan di foto ini pakai kamera makro. Ya bisa dilihat itu, meskipun dia transparan seperti itu, tapi dia itu sebenarnya dia itu ada rajutan dari benang yang ya memang agak plastik itu banyak, tapi rajutan tersebut itu banyak sekali sela-sela lubang-lubangnya. Jadi ya memang sangat benar-benar breathable banget, dan menurut saya ini gimana ya, upper ternyaman sih sampai sekarang saya yang pakai ini. Selain itu dia untuk di belakangnya sendiri dia sangat fleksibel, meskipun awalnya saya ragu bakal bisa mencengkram heel saya supaya tidak slip, apakah bisa mencengkram heel saya supaya tidak slip. Ternyata sangat bisa, karena gimana, entah mungkin desain dan juga bagaimana Puma membuatnya itu, rekonstruksinya itu bagaimana bisa mengeksekusinya supaya bisa jadi sangat ngegrip, dan saya merasa nggak ada sama sekali heel slip sih. Mantap lah pokoknya setelah itu. Dan memang ada sedikit struktur sedikit sih di belakang ini, tapi masih bisa ditekuk. Dan untuk paddingnya di heel sendiri sangat minimalis, dan bisa dilihat ini yang menonjol ini dia cuma dua sisinya, tapi menurut saya ini nyaman sekali, tidak mengganggu sekali di mata kaki, tidak mengganggu. Itu kan biasanya kan ada rasa mengganjal, apalagi ini cuma sudah bahannya tipis dan cuma ada dua di sisi kiri kanan. Mungkin kalau dikira-kira bakal ganjel ini, ternyata enggak, sangat nyaman sih lah menurut saya. Habis itu untuk tangnya sendiri itu dia bukan gaseted sih, tapi dia itu dijahit di satu sisi. Ini bisa dilihat ada jahitan, nah dia itu dijahit di satu sisi. Jadi meskipun bukan gaseted tang yang aman bisa geser-geser, meskipun dia sama-sama tidak geser-geser, tapi ya ada sedikit kadang-kadang ini bagian sini kan, bagian kanannya tidak dijahit, jadi kadang-kadang dia agak naik-naik gitu kalau dipakai, tapi nggak mengganggu sih, nggak sampai
sampai membuat kaki nggak nyaman, enggak sih, cuma geser gitu doang, cuma kalau di foto itu nggak bagus. Dan untuk apa, tangnya sendiri bisa dilihat sangat transparan dan breathable sekali tentunya, dan di tengahnya ini ada paddingnya yang menahan supaya apa, lacing sistemnya atau talinya ini nggak menekan di kaki. Mantap sih menurut saya. Terus itu untuk lacing sistemnya sendiri itu gimana ya, bisa mengikat sangat baik, dan juga enaknya apa ya, ini salah satu lacing system menurut saya paling enak itu karena dia tuh nyetingnya gampang itu, karena saya punya beberapa sepatu itu jika dia apa ngatur-ngatur talinya ini tuh dia agak seret gitu. Kalau ini tuh bisa nyaman, bisa apa, mudah, tapi dia tuh nggak gampang yang lepas gitu, nggak, tapi jadi mudah disetting tapi mengikat dengan kuat juga. Dan juga belakang ini nih tulisan Puma ini reflektif ya, jadi dan ini berwarna abu-abu ini reflektif, jadi kalau yang suka lari malam nggak masalah lah. Dan oh iya, saya hampir lupa untuk fittingnya atau apa bagaimana kecocokannya di bagian kaki, menurut saya ini lumayan narrow, tapi nggak se-narrow. Tahun dulu saya pernah review Hoka apa Rocket X itu narrow banget. Kalau ini lumayan narrow sih, tapi menurut saya masih nyaman sih, karena apa, pertama kali saya pakai ini tuh, kalau biasanya kan ada lecet ada apa, kalau ini nggak lecet sama sekali dan rasanya nyaman banget itu pakai ini. Dan menurut saya ini untuk durabilitasnya ini lumayan ya, karena di bagian khusus depan ini, karena yang biasanya jebol-jebol itu kan di sini ya, ini tuh dikasih lapisan lagi, memang yang ini lapisannya full plastik untuk menambah durabilitas dan juga apa, struktur tambahan lah di bagian ujung. Jadi begitulah untuk fitnya ya, lumayan narrow. Untuk menurut saya sih up setengah size cukup lah. Baiklah, setelah bahas upper, waktunya kita bahas midsole. Midsole-nya sendiri, Puma itu menamakan jenis midsole-nya itu adalah Nitro. Dia mereka punya 2 atau 3, saya lupa, kalau nggak salah punya namanya Pro Foam, Nitro, sama Nitro Elite. Dan untuk yang ini sesuai namanya Deviate Nitro Elite, jadi dia full Nitro Elite, dan itu banyak big bags dan juga sudah dilengkapi dengan carbon plate. Tapi ini untuk seri pertama itu dia menamakannya, kalau sekarang itu dia namanya power plate atau PWR plate. Kalau dulu itu namanya Innoplate, cuma beda nama sih kayaknya. Dan gimana performanya? Saya bilang luar biasa, karena responsif, empuknya nggak berlebihan, dan juga nyaman sih. Karena apa, ini sudah saya hampir lupa untuk cerita apa, sepatu ini sudah saya pakai sejauh 100 km dan sudah saya pakai hampir di semua sesi sih. Sesi fast session, untuk tempo interval sudah pernah, dan untuk kemarin yang terakhir kali saya pakai ini itu untuk full marathon, dan itu nyaman banget. Meskipun saya itu pelari bukan pelari yang kencang-kencang amat, saya kemarin dapat pace 7, dan ini tuh meskipun dipakai untuk pace gitu, itu untuk long run ya, saya tekankan lagi, pace kecil tapi untuk long run itu mantap sekali, karena bisa memberikan dorongan, apalagi untuk apa, kilometer sudah 30-an ke atas itu kan udah kerasa capek itu, dan ini masih memberikan dorongan selain tambahan dari carbon plate-nya, foam-nya ini memberikan dorongan yang menurut saya luar biasa. Dan untuk speed session itu bener-bener mendorong dengan gimana ya, bisa dibilang dorongannya tuh kerasa banget itu, kerasa membanya. Dan menurut saya ini cocok untuk cadence sih, bukan untuk stride. Kalau cadence kan untuk banyak apa, banyaknya berapa kita melangkah, bukan panjangnya kita melangkah ya. Jadi itu kerasa pop, mantulannya itu kerasa banget itu. Dan juga oh iya, saya hampir lupa, untuk spesifikasi dari apa, heelnya apa, midsole-nya ini, untuk bagian heelnya ini saya lihat di websitenya itu untuk tinggi heelnya itu ada 36, sementara depannya itu adalah 28. Jadi untuk dropnya itu 8 mm, dan menurut saya itu pas sih, nggak terlalu pendek, jadi nggak
nggak terlalu kaki nggak terlalu datar dan juga nggak terlalu tinggi kayak 1 cm atau 10 mili kayak di naik Pegasus 39 itu kan 1 cm, jadi menurut saya terlalu tinggi lah. Jadi begitulah menurut saya, meskipun ini foam bukan foam, produk tahun 2021 ya, 2021 ini kalau nggak salah, menurut saya performanya masih sangat mantap. Dan BTW saya beli baru ya, ini memang gara-gara ini mungkin entah mungkin, tapi saya juga melihat di foto juga di internet tuh emang untuk yang warna colorway yang oranye ini tuh dia mesti yang di bagian stiker Pumanya itu ngelotok mengelupas, karena bisa dibilang kan ini sudah foamnya kan mungkin aslinya putih, dia dikasih cat, dikasih stiker tambahan stiker lagi, otomatis kan untuk ketemu stiker dia nggak bisa mengikat, jadi ya banyak yang ngelupas ini, tapi nggak ngaruh apa sih, performanya tetap mantap. Oke, sekarang kita akan ke outsole ya. Untuk outsole-nya sendiri Puma menamakannya Puma Grip, dan seperti di video reviewer luar dan juga mancanegara, saya untuk yang review sepatu Puma dengan outsole Puma Grip itu semuanya positif, karena ini karetnya keset banget kalau dipegang, ini mungkin kalau dipegang itu kerasa kesetnya gitu. Jadi dan ini juga sudah saya coba untuk trek aspal berair, cor berair, dan juga pernah itu saya lewat trek itu tanjakan turunan di daerah Padang itu, dia itu ada sedikit longsor. Pas saya lewat itu dia ada sedikit longsor, ada sedikit tanah masih tersisa di tanah itu di aspal gitu, jadi sudah basah, ada sedikit tanahnya, dan saya lari pakai ini tidak slip sama sekali. Memang luar biasa sih, yang nggak tahu racikannya dari Puma itu bisa yakin kalau dipegang ini kerasa keset gitu, jadi enak banget gitu. Dan juga dia itu nggak terlalu berisik kan. Pengalaman saya waktu saya pakai Pegasus 39 itu ya, dia sama-sama nge-grip, tapi dia itu feel-nya kalau dipegang itu nggak terlalu keset, dan juga dia suaranya keras banget. Jadi kalau kita lari itu suara tak 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 itu keras banget kalau untuk Puma untuk Pegasus 39. Kalau ini tuh senyap gitu, jadi lari itu gimana ya, kayak nggak ngerasa ganggu orang. Dia memang mungkin prinsip Puma itu ya memang seperti Puma, harus menyergap secara silent ya. Dan untuk pemakaian saya sudah hampir 100 km ini bisa dilihat masih sangat tebal, dan menurut saya durabilitasnya bakal lama sih. Dan mungkin untuk perubahan setelah 100 km saya pakai itu cuma di ini sih, di tengah ini, memang karena ini bagian inti dari pemakaian ya. Mungkin untuk garis-garisnya kan memang ini di tengah-tengah diagonalnya itu ada garis-garis, tapi ini garisnya sudah mulai hilang, tapi ini masih tebal loh sampai dalamnya. Dan juga hampir lupa, ini tuh enggak tahu saya pertama beli itu agak kurang dengan kok ada kayak orange ini kan ada warna kuning di outsole-nya tuh, dan saya penasaran apa itu. Dan saya pegang itu rasa feel-nya tuh kayak bahan karpet kasar gitu, nggak tahu ini kok bisa dibuat, ada ini itu buat apa, tapi menurut saya ini entah fungsinya apa, tapi nggak mengganggu performa sama sekali, dan juga menurut saya nyaman banget sih. Mantap Puma. Sepertinya outsole-nya hampir full ya. Dan juga hampir lupa tadi, untuk beratnya sendiri tuh dia ada di, kalau saya nggak punya timbangan, jadi mungkin kalau di size saya 43 ini atau 28 cm itu sekitar 200-an lebih dikit lah, karena saya pernah lihat reviewnya Mas Rahman itu, dia size 42 itu sekitar beratnya itu sekitar 190-an, jadi kalau naik satu size mungkin ya nambahnya sekitar 10 graman lah, jadi termasuk ringan banget nih sepatunya. Mantap. Untuk kesimpulannya sendiri setelah tadi dibahas panjang lebar kesana kemari nggak karuan ya, memang masih relevan, masih worth it sekali jika masih bisa menemukan ini di pasaran, karena
selain harganya sudah turun, performanya itu masih bisa menandingi atau menyamai atau menandingi malahan beberapa sepatu-sepatu carbon plate yang beredar di 2023 ini. Dan menurut saya jika masih bisa menemukan dengan harga mungkin di bawah 2 jutaan itu, wah masih mantap tuh. BTW saya dulu beli ini di Shopee ya, pas itu saya bisa menemukan ini pas itu sisa sempat 3 ini, dan setelah saya beli dan saya nggak nyesal sama sekali karena mantap sekali performanya. Dan juga gimana ya, enggak ding, saya pas itu agak nyesel karena setelah 1 hari setelah saya beli ini tuh di Planet Sport itu untuk yang Deviate Netro Elite 2 itu dia ada diskon hampir 40%, jadi sekitar 2,3 lah. Jadi ya antara nyesel nggak nyesel, tapi kalau bisa dibilang nggak nyesel juga sih karena performanya ternyata masih sangat mumpuni. Dan terkadang itu memang nggak harus nggak harus beli yang baru juga, karena yang lama kalau bisa dapat performa yang mantap tapi harga lebih ringan, kenapa enggak gitu. Menurut saya kesimpulannya masih sangat relevan, worth it sekali. Itu dia review dari saya. Apabila banyak kesalahan, memang banyak kesalahan sih banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini.